sangat canggih gitu, bisa simulasi dan sebagainya. Dan kenapa saya memilih Google Colab? Karena Google Colab kita tidak perlu menginstal aplikasinya, jadi kita hanya perlu punya email, alamat email dari Gmail, kemudian kita daftar ke Google Collaboratory, otomatis di situ kita bisa bekerja untuk menghasilkan dokumen yang berekstensi IPYNB itu. Namun sebelumnya saya izin untuk sharing. Ini adalah hasil sensus penduduk 2020 bahwa jumlah penduduk Indonesia ini ada 270,20 juta. Nah, kita tertarik yang ya ini infografik, di grafik yang ada di tengah ini. Dari jumlah 270 itu kita dikelompokkan ke dalam namanya generasi Z ya. Sebelumnya ini post generasi Z, milenial, generasi X, generasi baby boomer dan generasi pre-boomer. Saya dan Pak Arsal ini masuk generasi baby boomer dan mungkin sebentar lagi akan masuk kepada kelompok penduduk lansia gitu. Jadi acara workshop ini sangat luar biasa sekali, ini lintas generasi. Dan tadi saya melihat di statistiknya kita ini didominasi oleh generasi Z yang lahir tahun 97 sampai 2012. Itu gambarnya itu membawa tas ya. Jadi umumnya berstatus pelajar atau mahasiswa ya. Kira-kira 7 tahun lagi itu menjadi kelompok usia produktif ya, yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju lagi. Kemudian ada generasi milenial, itu yang kelahiran tahun 8196. Kemudian generasi X, itu adalah 65 sampai 80, ini secara kasar saja ya. Kemudian generasi baby boomer, 4664. Ya. Jadi saya coba fokuskan ke generasi Z, jadi generasi Z ini ada karakteristik sendiri begitu ya. Dan itu menurut tugas, kalau kita sebagai pendidik, maka kita harus memahami karakteristik daripada generasi Z ini. Jadi kalau peserta ada yang usianya di generasi Z ini, ya, maka harus memanfaatkan seoptimal mungkin kelebihan daripada generasi Z ini dalam rangka meningkatkan ya kualitas hidup kita masing-masing atau sebangsa sebagai sebuah keseluruhan. Oke, saya tadi ingin menyampaikan pengalaman personal aja. Saya mengetahui bahwa Bapak Ibu sini sudah banyak pengalaman, baik secara praktis langsung berhadapan dengan siswa, mahasiswa, baik pengalaman yang lainnya juga. Ya. Jadi saya kembali membagi ini sebagai mahasiswa tadi tahun 79-84 ya. Apa yang ada di benak saya itu di memori, yaitu pada saat itu keterbatasan buku teks. Saya masuk ITB 79, itu buku teksnya tidak ada. Demikian juga dengan komputer, sampai saya mau lulus itu nggak ada ya. Padahal sebelum masuk perguruan tinggi itu di SMA itu ada buku paket. Ini saya berbicara tentang buku fisika ya. Buku paket itu kami dibagikan, belajar fisika dari buku paket yang kebetulan pada waktu itu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengahnya itu dosen ITB Profesor Beni Suprapto ya. Dan ada seluruh Indonesia itu ada buku teks dibagikan untuk SMA. Tapi pas kami kaget waktu masuk universitas, kami 79 masuknya dibagi di perpustakaan ITB, dibagi buku sebagai buku pegangan, itu bukunya out of date, buku tahun 50, 60, paling anyar 60 gitu ya. Tebal-tebal bahasa Inggris, jadi sangat tidak relevan apa yang disampaikan oleh dosen di ruang kuliah dengan buku yang diberikan untuk dibaca. Jadi berinteraksinya tadi, pembelajaran interaksi antara
mahasiswa, dosen, dan sumber belajar tidak nyambung begitu. Cuma kami dianugerahi dosen yang luar biasa sekali. Jadi saya dosen di ITB luar biasa ya. Jadi keterbatasan itu mereka membuat mencatat, tulisan tangannya sangat jelas, mencatat buku dalam bahasa Inggris terjemahkan, kemudian dicatat, kemudian dikopikan ya. Dikopikan, disimpan di perpustakaan. Kemudian kami sebagai mahasiswa belajarlah ya, dari buku-buku, dari tulisan-tulisan tangan dosen-dosen kami ya. Kemudian juga yang berkaitan ada juga ya himpunan juga berkontribusi di situ. Jadi misalkan dari Pak Sutrisno itu beliau mencatat ya, memberikan materinya, kami dari himpunan mengetiknya, kemudian distensil zaman dulu ya, zaman dulu sekali. Itulah keterbatasan buku teks dan komputer, tapi kami dianugerahi dosen yang luar biasa sekali. Datang komputer ini ya satu jurusan satu ada pada waktu itu ya, berbentuk laptop, itu digunakan oleh kakak tingkat yang tugas akhirnya itu tentang bahasa pemrograman ABC ya. Dan saya sebutkan di sini bahasa pemrograman ABC, kemudian 30 tahun kemudian nanti dibicarakan di sini yaitu tentang menjadi bahasa Python. Bagaimana bahasa pemrograman itu pada waktu mahasiswa ya, pada tingkat-tingkat akhir itu dilaksanakan. Mungkin sangat kaget sekali bagi semua ya. Jadi kami memogram itu pertama itu dituliskan dalam coding form. Jadi kalau Bapak ingin tahu seperti apa bentuk coding form, mungkin cari di Wikipedia ya atau di internet seperti apa sih gambarnya itu. Seperti apa ya, kertas ini grafik gitu ya. Dituliskan di situ, kemudian kita berdiskusi, jadi dikerjakan dalam satu kelompok tugas dosen. Kemudian salah seorang dari kelompok ke pusat komputer, kemudian dilubangi dengan punch card untuk mendapatkan punch card, jadi card yang berlubang gitu ya, sebelum dimasukkan ke komputer. Jadi sangat merepotkan pada waktu. Tapi itu hal yang baru pada waktu itu ya. Waktu baru. Dan kami baru menjalankan tugas itu, dijalankan ke komputer, baru hasilnya itu seperti apa, apakah jalan apa tidak ya. Itu biaya komputernya dibebankan kepada kita, kepada kelompok, jadi kita iuran begitu. Itu yang pengalaman kami. Kemudian bagaimana pengalaman saya sebagai dosen ya, tentunya ini di akhir-akhir sekarang gitu ya. Itu ketersediaan namanya OER. OER itu singkatan dari Open Educational Resources dan internet. Tentunya pembagiannya tidak diskrit, berkembang secara kontinu ya. Jadi ketersediaan OER dan internet ini sekarang ini sudah sangat ini sekali ya. Banyak sekali, khususnya di luar negeri. Jadi Open Educational Resources itu buku teks yang memang dibuat oleh sekelompok dosen, kemudian memang digratiskan, khususnya untuk mahasiswa ya, untuk di-download, untuk digunakan gitu. Kalau saya melihatnya di Indonesia baru satu ya, sepengetahuan saya, yaitu Profesor Mikra Judin. Jadi dia mengarang fisika dasar dan dia menyatakan bahwa hasil karya tulisannya itu dihibahkan untuk semua, bisa di-download secara gratis. Dan perkembangan internet sekarang ini luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, apalagi nanti 2-3 tahun lagi sudah sangat super cepat begitu ya. Cepat. Nah, tadi Pak Salim menyebutkan saya memang lanjut S3 ya, tentang paleomagnetisme. Ini bagaimana kaitannya dengan materi yang di Kamal Workshop? Jadi saya lulus tahun 91, Indonesia 91, kembali ke sini. Memang pada waktu mungkin masih ingat Pak Arsali, karena baru datang saya mengusulkan
mata kuliah biomagnetism. Namun di akhir-akhir saya drop gitu ya. Dan saya ingat pada waktu beberapa tahun ke belakang itu sewaktu ITB ada menyelenggarakan summer school, itu ada alumni kita, mahasiswa kita yang sekarang mungkin sudah alumni ya, ikut ke ITB. Dan dia pulangnya itu menghadap ke saya, Pak, ini buku paleomagnetism, tapi kok ini ada program ditulis pemrograman gitu ya, ada pemrograman di situ sedikit tentang program yang saya tidak tahu juga apa itu. Kok aneh sekali, ini bukan Fortran, bukan apa gitu ya. Waktu saya lihat-lihat, rupanya itu dalam bahasa pemrograman Python. Yang memang pada waktu saya mahasiswa tadi ada kakak tingkat saya, itu namanya program bahasa pemrograman ABC, rupanya berkembang setelah 30 tahun lagi, dibuatlah bahasa pemrograman Python. Nah, buku teks paleomagnetism ini rupanya tadinya kami itu di buku itu dibuat dalam bahasa Fortran. Waktu saya disertasi juga dalam bahasa Fortran, kemudian berkembang pada awal 90-an, itu yang pengarang buku ini juga migrasi dari bahasa Fortran ke bahasa Python. Jadi buku-bukunya ya, ada contoh-contoh pengerjaannya dikerjakan dalam bahasa Python sampai sekarang. Buku ini bisa diakses, menurut saya salah satu buku teks yang tadinya tidak diberikan secara online ya, tapi sejak tahun berapa gitu, beberapa tahun ke belakang bisa diakses online ya, tahun 2018 atau 2015 saya nggak hafal, bisa. Dan profesor ini, itu Taux ini nama pengarangnya, Profesor Lisa Taux dari Amerika. Dia mengikuti perkembangan bahasa Python ini. Dulu pas Python itu seperti program dalam bentuk teks-teks, jadi saya kurang berminat ya. Kemudian berubah, ditemukan aplikasi Jupyter, IPython Notebook dulu, IPython Notebook oleh mahasiswa S3 di Amerika, bagaimana mereka untuk menyelesaikan disertasinya, maka bahasa Python itu atau dalam bahasa lainnya dia menggunakan satu aplikasi dalam 200 baris sehingga dia mempermudah untuk mengelola risetnya begitu ya. Diciptakanlah aplikasi namanya IPython Notebook. Kemudian mahasiswa itu yang pencipta ya, pembuat aplikasi IPython Notebook itu mendapatkan dana ya, salah satunya mungkin dari ini ya, orang-orang kaya itu, sehingga dikembangkan menjadi Jupyter Notebook ya, pada tahun 2015 itu sangat booming ya. Dan buku ini juga menyesuaikan, Profesor Lisa Taux menyesuaikan bukunya juga ada tentang Jupyter Notebook. Jadi Jupyter Notebook itu adalah singkatan, Jupyter itu adalah Julia, P-nya Python, R-nya bahasa R. Jadi di dalam dokumen yang berekstensi IPYNB itu selain teks, gambar, dan lain sebagainya, kita bisa mengeksekusi bahasa pemrograman. Sebelumnya hanya bahasa pemrograman Python. Ya, sekarang berkembang udah puluhan bahasa ya, sehingga namanya diganti Jupyter Notebook. Nah, Jupyter Notebook ini kemudian oleh Google, dia buat varian sendiri, itu yang namanya Google Collaboratory ya. Jadi aplikasi itu tidak usah kita install di komputer lokal kita, tapi sudah ada di komputer Google, kita tinggal menggunakannya aja. Jadi Google Collaboratory atau Google Colab itu adalah Jupyter Notebook versinya Google. Dan Profesor Lisa Taux ini juga membuat suatu buku, yaitu pengenalan Jupyter Notebook untuk ilmuwan bumi ya, earth scientist ya, earth science student mungkin ya. Jadi untuk memperkenalkan Jupyter Notebook untuk siswa-siswa yang memang tertarik di bidang paleomagnetism. Kemudian yang terakhir ini saya ya dilibatkan untuk mengajar S2. Ini
sebenarnya ini harapan saya, tujuan saya, apakah bisa saya membuat seperti ini buku yang berbasis Jupyter Notebook, ya, bisa diakses oleh mahasiswa kita di universitas kita, namun juga mahasiswa lain bisa mengaksesnya. Jadi sekarang berlomba-lomba universitas untuk membuat namanya Jupyter Hub gitu. Jadi semua program aplikasi yang berbasis Jupyter Notebook disimpan di situ, mahasiswa bisa akses ke situ, namun tidak menutup kemungkinan mahasiswa luar bisa mengakses juga ke situ. Itu ada aplikasinya namanya Binder. Nah, ini katanya universitas di luar negeri sedang berlomba-lomba seperti itu, menyusun infrastruktur seperti itu. Namun di Indonesia mungkin tidak ada. Nah, ini ada cerita menarik. Beberapa sebulan yang lalu, ini ada mahasiswa yang nelpon ke saya, alumni lulusan S2 pengelolaan lingkungan. Karena saya pernah mengajar di situ di S2 lingkungan, kemudian saya memperkenalkan Jupyter Notebook bahasa Python. Jadi mahasiswa alumni itu melamar pekerjaan ke konsultan lingkungan di Surabaya. Sewaktu wawancara ditanyakan pemahaman pemrogram bahasa Python ini, apakah katanya dia beginner, pemula atau lanjut gitu ya. Karena saya pernah memperkenalkan itu, dia bertanya ke saya bilang, saya mengajarkan tentang ya mata kuliah, isi mata kuliah bukan bahasa pemrograman Python. Ya. Karena rupanya sekarang itu menjadi kekhawatiran saya bahwa yang merekrut perusahaan itu mulai menanyakan level kemahiran kita di dalam coding ya, khususnya mungkin Python gitu ya. Itu salah satu contohnya, karena yang S2 itu seperti itu. Nah, saya khawatir nanti ke S1 ditanya lulusan kita, dan bagaimana nanti kita bisa bersaing ya dengan misalkan lulusan-lulusan dari negara lain. Karena kalau kita lihat di internet itu udah lama sekali bahwa pengetahuan coding ini itu diajarkan ke anak-anak mulai dari TK, SD gitu ya, SMP dan SMA. Oke, saya kembali ke ini contoh di pengalaman saya terakhir. Saya mencoba menggabungkan semua ini. Jadi pengalaman saya sebagai mahasiswa, dosen, waktu saya belajar mengikuti juga paleomagnetisme, kemudian juga dari yang lain ya. Saya mencoba, karena saya mengajar sama fisika dasar, saya menggabungkan ini. Jadi kami minta ke mahasiswa untuk menggunakan buku dari OER tadi, ya, Open Educational Resources dari OpenStack, ya. Kemudian juga mahasiswa tadi menggunakan aplikasi Google Colab. Karena aplikasi ini sangat mudah digunakan, tidak perlu diinstal. Memang beda lain dengan Jupyter Notebook, aplikasinya itu harus diinstal di komputer kita, meskipun sangat cepat ya. Mungkin tidak perlu waktu 20 menit sudah terinstall di komputer kita, dan banyak program-program yang diperlukan. Jadi kalau Google Colab ini simbolnya CO, Collaboratory. Jika sudah punya akses email Gmail, tinggal daftar di Google Colab dan bisa langsung digunakan. Dan memang sangat canggih sekarang fasilitasnya itu. Jadi dengan HP, linknya tinggal dikirim ke saya ke WA lewat TA, tinggal saya klik ya HTTPS collaboration, maka kita bisa melihat apa yang ditulis, apa yang dilaporkan oleh mahasiswa itu. Jadi saya teringat orang-orang berkata bahwa kalau orang pesepak bola profesional, maka setiap harinya itu, setiap jamnya itu harus memang berbicara tentang bola gitu ya, sampai tidurnya, makanya juga. Maka ini saya punya ide, ini bagaimana ini mahasiswa ini kalau ingin jadi mahasiswa profesional,
Maka setiap saat waktunya itu dia harus dengan berinteraksi dengan isi atau mata kuliah itu ya. Mungkin ini salah satu ide, bisa dimanfaatkan sih. Karena dengan mengklik itu kita bisa melihat tulisan dia, tulisan yang ditulisnya ya. Mahasiswa itu masing-masing bisa dari HP-nya, bisa sambil makan, sebelum tidur, sebelum makan, sebelum menunggu bis atau apa bisa dilihat apa yang dia tulis, apa yang dia inikan ya. Jadi sangat-sangat